Judul, Mazda Tua dan Janji di Tikungan Terakhir. Di sebuah kota kecil di pinggir pegunungan Jepang, seorang pemuda bernama Riku tinggal bersama kakeknya. Ayah Riku adalah pembalap jalanan legendaris pada masanya, tetapi ia meninggal dalam kecelakaan balap saat Riku masih bayi. Satu-satunya peninggalan ayahnya adalah sebuah Mazda RX-7 tahun 1993, yang sudah berkarat dan tertutup debu di garasi tua. Mesinnya tak lagi menyala, catnya pudar, tapi di mata Riku, mobil itu lebih dari sekadar kendaraan, itu adalah jembatan menuju sosok ayah yang tak pernah ia kenal. Babak 1, Mesin yang Terdiam. Riku tumbuh dengan cerita-cerita kakeknya tentang bagaimana ayahnya dulu menaklukkan tikungan pegunungan dengan RX-7 itu. Tapi mobil itu tidak pernah disentuh sejak kecelakaan. Seolah-olah, mobil itu juga sedang berkabung. Suatu hari, Riku memutuskan, ia akan menghidupkan kembali RX-7 itu. Bukan untuk balapan, tapi untuk merasakan apa yang ayahnya rasakan, kehidupan di balik kemudi. Dia bekerja siang malam, belajar otodidak dari forum-forum mobil tua, menghabiskan tabungan untuk onderdil langka, dan memohon bantuan mekanik tua yang dulu sahabat ayahnya. Prosesnya lambat, tapi penuh makna. Babak 2, Deru mesin dan bayang-bayang. Setelah berbulan-bulan, suara khas rotary engine akhirnya terdengar di pagi hari yang dingin. RX-7 itu hidup kembali, seperti naga tua yang terbangun dari tidur panjang. Tapi kabar tentang RX-7 ayahnya menyebar. Seorang pembalap muda dan arogan dari kota, Kazuo, menantangnya. Katanya, jika Riku ingin benar-benar menghormati ayahnya, ia harus membuktikan diri di arena yang sama, jalanan pegunungan yang legendaris itu, yang dulu menjadi medan laga ayahnya, dan tempat ia kehilangan nyawanya. Kakek Riku menolak. Ia takut sejarah terulang. Tapi Riku berkata, aku tidak balapan untuk menang. Aku hanya ingin menyelesaikan perjalanan yang ayah mulai. Babak 3, Tikungan Terakhir. Malam itu, RX-7 tua dan mobil sport modern Kazuo berhadapan di bawah sinar bulan. Jalanan licin, penuh kabut. Tapi bagi Riku, itu bukan tentang kecepatan. Ia mengikuti intuisi. Setiap tikungan, setiap desiran angin, seolah membimbingnya. Di tikungan terakhir, tempat ayahnya dulu kehilangan kendali, Riku melambat. Ia membiarkan RX-7 meluncur mulus, seperti tarian terakhir dari jiwa yang lama tertahan. Ia tidak menang balapan, tapi saat ia berhenti di garis akhir, ia menang atas rasa takut, atas waktu, atas kehilangan. Kazuo turun dari mobilnya, terdiam, lalu berkata, kau tidak balapan untuk menang, tapi kau menyentuh sesuatu yang tak bisa aku kejar. Epilog. RX-7 itu sekarang dipajang di bengkel kecil Riku, tak jauh dari tikungan terakhir. Bukan sebagai trofi, tapi sebagai penjaga janji, bahwa warisan sejati bukan tentang siapa yang tercepat, tapi tentang siapa yang paling mengerti artinya sebuah perjalanan. Kalau kamu suka cerita ini, aku bisa kembangkan jadi novel pendek, atau buat versi animasi, komik. Mau cerita serupa tapi tentang mobil lain juga bisa. Kamu ada model Mazda favorit atau lokasi khusus yang ingin dimasukkan? Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, tentu, mari kita lanjutkan cerita. Mazda Tua dan Janji di Tikungan Terakhir, ke bagian lanjutan setelah balapan, fokus pada perubahan hidup Riku, dan bagaimana RX-7 itu menjadi lebih dari sekadar mobil tua. Babak 4, Nafas Mesin, Nafas Kenangan. Beberapa minggu setelah balapan itu, Riku tak bisa lepas dari perasaan aneh setiap kali duduk di kursi pengemudi. Bukan rasa takut, bukan euforia, tapi rasa kedekatan. Seolah setiap getaran di setir, setiap bunyi deru rotary engine, adalah napas ayahnya yang menyapa. Ia mulai menulis tentang perjalanannya. Bukan hanya tentang mobil, tapi tentang bagaimana RX-7 menyatukannya kembali dengan masa lalu yang hilang. Tulisan-tulisannya viral di komunitas otomotif lokal. Banyak pemuda yang tiba-tiba tertarik pada mobil klasik, pada sejarah, dan pada nilai emosional di balik logam dan mesin. Babak 5, Klub Tua, Jiwa Baru. Bermula dari satu RX-7, lahirlah sebuah komunitas, Project Reunite, tempat orang-orang muda dan tua merestorasi mobil-mobil tua dengan cerita yang berarti. Tidak sekadar menghidupkan mesin, tapi juga menghidupkan kenangan, persahabatan, dan warisan. Kazuo, si pembalap arogan, juga bergabung. Tapi kini ia lebih pendiam, lebih reflektif. Ia menjadi pengajar teknik mengemudi, bukan lagi pemburu piala.
Dalam satu sesi, ia berkata, "Kadang, kita mengemudi terlalu cepat sampai lupa kenapa kita mulai mengemudi." Babak 6, Surat dari Masa Lalu. Suatu hari, kakek Riku memberikan sebuah kotak kecil. Isinya, sebuah surat dari ayahnya, yang ditulis seminggu sebelum kecelakaan. "Untuk anakku, Riku, jika kau membaca ini, mungkin